Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Tentu yang kami hormati dan banggakan adalah Ibu dosen, Ibu Intan selaku dosen dalam MK Psikologi Islam atau Perencanaan Islam, di mana beliau memberikan kami tugas untuk UTS atau ujian tengah semester. Maka dari itu pada kesempatan kali hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara psikologi Islam dan psikologi konvensional. Jadi yang pertama adalah psikologi Islam adalah satu pendekatan studi dalam memahami kejiwaan dan perilaku manusia yang berdasarkan konsep tauhid dengan cara integrasi antara ilmu dan iman. Sementara psikologi konvensional lebih condong kepada natural, tradisional melalui metode-metode klasik, baik dalam kalangan pendidikan, belajar, mengajar, dan lain sebagainya. Menemukan sebab akibat dari perilaku manusia. Sedangkan psikologi Islam umumnya adalah bertujuan untuk mengarahkan jiwa untuk mendapatkan pencerahan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa contoh pendekatan psikologi pendidikan Islam, di antaranya. Psikologi terdiri dari dua kata, yaitu psikis dan logos. Psikis adalah bahasa Yunani yang artinya jiwa, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Ada seorang barat yang mengemukakan, yaitu Edwin G. Boring dan Herbert S. Langfield, mendefinisikan psikologi jauh lebih sederhana daripada definisi di atas, yakni psikologi ialah studi tentang hakikat manusia. Terkait pendekatan, ada beberapa bahasan tentang pendekatan. Yang pertama, aspek skriptualitis. Jadi apa yang dimaksud dengan aspek pertama ini? Aspek skriptualitis ini. Aspek skriptualistis adalah pendekatan pengkajian Islam yang didasarkan atas teks Al-Quran ataupun hadis secara literal. Yang kedua, aspek filosofis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksud mencakup berpikir yang sistematik, radikal, dan universal yang ditopang oleh kekuatan akal yang sehat. Ketiga, aspek sufistik atau tasawuf, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita rasa. Psikologi agama bukanlah ilmu agama dari aspek teologis yang mempelajari tentang pemahaman agama. Dan yang terakhir ada istilahnya pendekatan humanistik, yaitu pendekatan ini mengakui ekstensi agama pada kondisi manusia merasakan adanya pengalaman keagamaan yang sangat dalam. Dan di sini saya sajikan beberapa contoh pendekatan psikologi pendidikan konvensional. Pendekatan merupakan pendekatan melalui metode, yaitu metode tradisional, sebagaimana khususnya pendekatan konvensional, khususnya dalam pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan atau mengkombinasikan bermacam-macam metode pembelajaran.
Dalam praktek ini, metode ini berpusat kepada guru yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. Pendidikan konvensional ia berfokus pada aspek psikologis manusia berdasarkan observasi, penelitian empiris, dan metode-metode ilmiah lainnya. Yang kedua, mengenai tentang prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Jadi ada 3 prinsip dalam dunia pendidikan atau psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Di sini saya mengambil ungkapan atau penjelasan dari atau menurut Abududdin Nata. Prinsip itu harus mendasari hubungan murid dan guru dalam pendidikan Islam ini. Ada namanya humanistik. Jadi dalam kegiatan proses belajar mengajar, dominasinya tidak hanya berada pada guru saja dan bukan pula pada siswa. Akan tetapi proses itu berjalan dengan dasar kemanusiaan atau humanistik. Dalam prinsip ini atau dalam prinsip humanistik ini ada beberapa yang harus ada di dalamnya. Yang pertama ada istilahnya egaliter atau kesederajatan. Dalam pendidikan Islam, posisi antara guru dan murid adalah sama dalam proses pembelajaran. Terus ada namanya dalam proses humanistik ini ada istilahnya demokratis, yaitu seseorang pendidik dalam proses pembelajaran hendaklah bersifat yang baik, terbuka, dan tidak juga otoriter. Jadi menurut Abududdin Nata, prinsip-prinsip yang mendasari lingkungan pendidikan ini adalah integrasi antara anak dengan lingkungannya, baik pengetahuan, metode, dan alat berasal dari alam. Sehingga apa? Nantinya diharapkan anak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kehidupan di mana ia berada. Terus ada namanya istilahnya prinsip behaviorisme. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seorang akan dianggaplah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Contoh, guru memberikan stimulus atau rangsangan dan respon berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan yang lain diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dan murid atau peserta didik terhadap stimulus atau rangsangan tersebut yang diberikan oleh guru atau pendidik. Jadi berikut ada beberapa penerapan tentang teori behaviorisme. Yang pertama adalah perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan dan sebagainya. Yang empat, proses belajar mengajar harus dengan stimulasi atau rangsangan dan respon. Kedua, prinsip konstruktivisme. Konstruk ini berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Berikut ada penerapan teori konstruktivisme dalam proses belajar. Yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif.
Yang ketiga, lingkungan belajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Yang terakhir, contoh daripada prinsip konstruktivisme adalah murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Yang ketiga, ada namanya istilahnya prinsip kognitisme. Nah, jadi prinsip kognitivisme adalah teori belajar kognitif memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Dan kekurangan daripada prinsip kognitivitas ini adalah yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Ada 3 teori belajar. Yang pertama ada namanya teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Jadi ketiga ini insya Allah saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar ini merupakan teori belajar yang mempunyai pandangan tentang adanya perubahan tingkah laku individu tertentu. Disebabkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon dalam proses pembelajaran. Ini menurut Robert 1975. Jadi dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perubahan tingkah laku peserta didik yang disebabkan adanya interaksi antara stimulus dengan respon merupakan hasil dari penggunaan teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dikatakan telah melaksanakan pembelajaran apabila para peserta didik telah menunjukkan perilaku yang lebih baik dalam kesehariannya. Yang kedua ada namanya teori belajar kognitif. Nah, jadi teori ini merupakan teori yang lebih mengedepankan proses daripada hasil belajar. Ini menurut Wisman tahun 2020. Jadi teori ini dibangun atas dasar ilmu pengetahuan yang dapatkan oleh seseorang dengan proses yang panjang dan berkesinambungan melalui interaksi dengan lingkungan. Proses yang dimaksud adalah proses yang mencair dan bersambung tanpa ada pemisah antara satu proses ke proses yang lain. Dalam psikologi kognitif, belajar merupakan usaha seseorang untuk mengetahui sesuatu dengan usaha yang totalitas dan dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Nah, jadi teori ini cenderung dipahami sebagai proses pembentukan pengetahuan peserta didik yang dilakukan secara mandiri. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan sudah ada pada diri seseorang untuk dikembangkan. Nah, ini menurut Mas Gumelar dan Mustafa tahun 2021. Dan teori ini dapat membantu peserta didik dalam melakukan konstruksi ilmu pengetahuan pada diri peserta didik sendiri. Berkaitan dengan peran guru dalam teori konstruktivistik ini, bahwa guru menjadi pusat pembelajaran, bukan sebagai sumber belajar. Bukan juga guru itu sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, namun guru hanya sebatas membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya sendiri.
Dalam teori ini, guru juga dituntut untuk lebih memahami cara pandang peserta didik dalam berpikir pada proses pembelajaran. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, ada 4 tahapan utama. Yang pertama ada namanya tahap sensorimotor. Ini mulai dari 0 sampai 2 tahun. Jadi seorang bayi ketika berumur 0 sampai 2 tahun, bayi harus mempelajari dunia melalui gerakan dan sensasi fisik. Mereka belajar objek tetap ada pada meskipun tidak terlihat permanensi objek. Terus yang kedua, menurut Jean Piaget ini ada namanya tahap pra-operasional. Mulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Anak-anak mulai berpikir secara simbolis dan menggunakan kata-kata atau gambar atau yang mewakili objek. Mereka cenderung egosentris dan kesulitan melihat perspektif orang lain. Terus yang ketiga, ada tahapan yaitu tahap operasional konkret. Ini mulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Jadi anak-anak kalau sudah mencapai umur 7 sampai 11 tahun, mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa konkret, memahami konsep, konservasi, dan dapat melakukan operasi mental seperti pengurangan. Yang terakhir, ada namanya tahap operasional formal. Ini tahap yang keempat, dinamakan tahap operasional formal. Ini mulai dari umur 12 tahun ke atas. Nah, ini sudah mencapai umur remaja. Nah, jadi kalau sudah mencapai umur remaja, mereka itu mampu berpikir abstrak, menggunakan logika sistematis pada proposisi hipotetis dan mempertimbangkan kemungkinan atau berpikir tentang ide-ide yang abstrak. Jadi ini adalah bagian yang terakhir tentang konsep motivasi belajar dalam perspektif Islam. Jadi sebelum beranjak lebih jauh, jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi adalah merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Dalam pandangan Islam bahwa motivasi belajar merupakan sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat urgensi dalam mencapai ilmu pengetahuan umatnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya dalil-dalil yang mendukung tentang pencapaian tersebut, atau dalil dalam Al-Quran, dalil di dalam hadis untuk meningkatkan motivasi belajar dalam bentuk reward yang bersumber Al-Quran dan hadis. Ini menurut Harmalis. Motivasi pembelajaran dapat juga menumbuhkan pada para siswa yaitu suatu kepercayaan untuk mengembangkan pola pikir dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah motivasi pembelajaran dari dalam diri siswa atau disebut dengan intrinsik, meliputi prinsip keingintahuan seseorang siswa seperti bertanya, itu memperhatikan perhatiannya, percaya diri, relevan, dan juga ada harapan. Terus yang kedua ada motivasi dari luar siswa. Ini istilah juga disebut ekstrinsik, yaitu prinsip menyenangkan, penghargaan, aktualisasi diri, prestasi. Ini menurut Santoso dan Abenisa tahun 2000. Selanjutnya ada jenis motivasi belajar yang dikemukakan oleh Ormond 2008, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala.
Terus bagaimana pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran itu? Nah, jadi yang pertama, siswa dapat dikatakan memiliki motivasi motivasi belajar yang begitu tinggi, motivasi belajar yang tinggi apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa itu tekun menghadapi tugas. Dalam menjalankan tugasnya, mengerjakan tugasnya, siswa itu tekun. Inilah ciri-cirinya. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Jadi kalau mereka itu menemukan kesulitan, justru kesulitan itu yang memberikan mereka itu motivasi untuk terus belajar. Yang ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar atau berprestasi. Yang ketiga, semangatnya tinggi untuk belajar. Semangat mereka tinggi, para siswa itu belajar, senang, rajin belajar, dan penuh semangat. Yang terakhir itu ciri-cirinya sebagai berikut, itu menyukai ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu beberapa motivasi dalam belajar dan bagaimana pandangan Islam. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya jelaskan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.